Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada penjelasan video kali ini kita akan membahas tentang pengenalan singkat ya, tombol-tombol dan fitur-fitur yang ada di WUA CRM. Jadi pertama-tama teman-teman dipastikan ya udah bisa masuk ke dalam mode WUA CRM seperti ini. Nah, di bagian ini kita akan lihat dulu di sebelah kiri kita ada beberapa menu ya, diantaranya kalau teman-teman klik icon profil di sini itu akan muncul yang namanya menu webhook dan API manajemen staff. Nah, oke, pertama-tama ini untuk webhook dan API ini berfungsi untuk misalkan teman-teman yang mau integrasikan WUA CRM ini ke platform buatan custom teman-teman sendiri. Jadi itu menggunakan metode request API. Nah, dokumentasinya teman-teman bisa cek di sini ya. Nah, di sini ada device ID-nya dan statusnya itu dipastikan harus dinyalain ya kalau teman-teman udah integrasikan ke sistem yang ada di sana. Nah, kemudian di sini ada fitur manajemen staff. Nah, manajemen staff ini berfungsi untuk kita membuatkan akses ke CS kita atau staff kita. Jadi mereka nggak akan login menggunakan email dan password yang sama dengan yang kita pakai. Dan otomatis nanti data isian yang ada di dalamnya itu juga berbeda dengan data yang ada pada kita. Jadi jumlah panel yang ada di staff sama yang ada di kita itu pasti berbeda. Nah, kayak gitu. Dan di antara staff A dan staff yang lainnya juga sama akan berbeda. Nah, itu fungsinya. Jadi kita bisa membuatkan akses login ke staff yang kita inginkan. Nah, kemudian di sini ada tombol inbox. Nah, isi dari menu inbox sendiri itu adalah list percakapan yang ada di web WhatsApp teman-teman gitu kan. Nah, di antaranya bila mana kita klik ya salah satu percakapan yang ada di sana itu akan muncul yang namanya panel biodata sebelah kanan. Nah, ini bertujuan atau berfungsi untuk melengkapi data-data yang dirasa teman-teman itu perlu tambahkan. Misalkan perlu nambahkan semacam kayak alamat gitu kan, atau perlu nambahkan catatan yang lainnya kayak gitu. Nah, ini bila mana masih kurang teman-teman masih bisa custom sendiri di bagian di sini ya. Kita bisa nambahin kolom. Dan juga kita bisa hide kolom-kolom yang tidak diperlukan, misalkan seperti ini. Nah, jadinya ini bakal lebih clean sesuai yang kita perlukan aja kayak gitu. Oke, selanjutnya ini ada bagian bar atas ini. Ini adalah pintasan segmentation yang udah dibuat. Jadi ini bisa diatur ya. Kita mau nampilin berdasarkan segmentasi atau berdasarkan funnel. Nah, jadi kalau kita ganti bagian ini ke funnel, dia bakal nampilin data-data kontak yang ada di funnel tersebut. Kayak gitu. Contoh seperti ini, ketika saya pilih ya in progress, maka akan nampil list customer yang masih dalam in progress. Misalkan kita pilih yang udah resolve. Nah, jadi teman-teman selain yang di atas, di sebelah kiri dan sebelah kanan ini ada juga di bagian bawah. Nah, bagian bawah ini itu akan menampilkan yang namanya data quick reply atau balasan-balasan cepat yang kita pin sebelumnya. Kayak gitu. Nah, selanjutnya kita akan balik lagi ke menu yang sebelah kiri ya. Nah, setelah inbox itu di bawahnya ada direct chat. Direct chat ini bertujuan supaya kita bisa chat langsung ke nomor tersebut tanpa harus kita save dulu di handphone kayak gitu. Misalkan kita ada nomor yang belum pernah kita hubungi sebelumnya, kita mau coba hubungi langsung tanpa harus save dulu. Nah, ini formatnya tinggal masukin 8 seperti ini. Nah, jadinya dia akan langsung menuju chat si customer tersebut atau si nomor tersebut ya. Nah, baik, selanjutnya itu ada fitur teks. Nah, teks di sini dia berfungsi sebagai mengelompokkan customer sesuai dengan kategori-kategori tertentu gitu kan. Bisa kita buat kelompok berdasarkan produk
berdasarkan daerah, berdasarkan status, follow up dan lain-lain gitu kan. Nah ini tujuannya itu supaya nanti bisa memudahkan teman-teman pengguna untuk memanage customer yang udah dikelompokkan. Bisa kita pakai buat broadcast, bisa kita pakai buat filter. Nah itu di sana untuk kegunaannya. Nah untuk caranya sendiri teman-teman dibuat dulu nama tags atau nama kelompok-kelompoknya apa. Nah kemudian untuk tipenya di sini teman-teman tinggal pilih aja kontak ya. Ini ada beberapa tipe sebenarnya, ada message dan media, ada juga kontak. Jadi di sini ada beberapa perbedaan ya. Ada tipe kontak, message dan media. Nah, untuk tipe kontak ini yang akan dikelompokkan, yang akan dikumpulkan itu data-data kontak. Jadi kontak-kontak customer yang udah kita kumpulkan. Nah, lalu ada tipe message. Nah, message di sini, jadi data yang akan dikelompokkan itu berupa pesan. Itu bisa misalkan kita mau ngumpulin beberapa testimoni atau masukan-masukan gitu kan, atau komplain dari customer yang membangun. Nah, itu supaya nggak hilang, kita kelompokkan berdasarkan text message. Kayak gitu. Nah, selanjutnya di sini ada media. Jadi media yang kita kumpulkan di sini berupa gambar yang dikirim dari customer gitu. Misalkan customer ada report tentang barang yang telah sampai itu tidak sesuai atau rusak gitu kan. Nah, itu kita bisa rangkum menggunakan teks dengan tipe media. Nah, yang akan saya contohkan di sini itu dengan tipe kontak ya. Nah, di sini kita tinggal buat aja namanya gitu kan, sesuai dengan yang ada di kebutuhan teman-teman di sana. Jadi dibuat nama teksnya misalkan produk A, produk B atau gamis gitu kan. Nah, nanti teman-teman kalau misalkan udah dibuat, teman-teman cara masukin kontak tersebut ke dalam teks itu caranya bisa melalui pas lagi interaksi di halaman room chat ya. Jadi kita tinggal pilih aja teksnya gitu kan. Misalkan seperti ini. Nah, ini customer tersebut sudah masuk ke dalam teks dengan konsultasi. Nah, jadi caranya seperti itu teman-teman. Nah, kemudian di sini ada menu funnel. Nah, funnel ini dia bertujuan untuk fungsinya sendiri. Funnel ini sama seperti teks. Jadi buat ngelompokin customer. Nah, bedanya kita bisa ngerekam nih buyer journey-nya itu pakai funnel gitu kan. Karena di setiap ada perpindahan funnel gitu kan, itu dia bakal record terus. Jadi artinya kalau di teks itu kita bisa checklist beberapa teks ya dalam satu kontak. Nah, sedangkan kalau untuk funnel ini cuman bisa satu funnel saja dalam satu kontak. Jadi ini lebih cocok dipakai untuk ngerekam buyer journey-nya udah sampai mana nih gitu kan si customer tersebut gitu. Jadi ini lebih cocok buat nandain tahapan-tahapan pelanggan sampai ke closing, sampai ke order lagi, sampai ke closing lagi. Jadi bisa juga buat membuat kategorisasi customer dari cold, warm, hot gitu kan, sampai complete dan seterusnya gitu kan. Nah, kemudian di sini ada fitur segmentasi. Nah, atau sini teman-teman tinggal klik aja segmentation. Jadi ini membuat bertujuan untuk memfilter customer berdasarkan segmen-segmen yang udah ditentukan gitu. Nah, ini bedanya apa? Jadi di sini teman-teman bisa melakukan filtering lebih spesifik lagi. Jadi teman-teman bisa gabungkan nih filternya berdasarkan funnel dan tags gitu kan, atau ada custom yang lainnya, bisa melalui berdasarkan alamat gitu kan, berdasarkan catatan yang udah dibuat gitu kan, berdasarkan orderan yang udah dibuat gitu kan. Nah, ini bisa filter di sini kayak gitu. Nah, ini teman-teman bisa kombinasikan, misalkan dari kombinasi dari fitur funnel. Nah, terus kita bisa tambahkan kombinasi selanjutnya itu tags. Ya, jadi ini akan menampil berupa customer yang statusnya dalam masih progress dan juga teksnya konsultasi. Jadi kita follow up nih supaya jadi dia resolve kayak gitu. Goalsnya ke sana gitu kan. Nah, ini tujuannya supaya memudahkan aja
nanti ketika kita filter customer tersebut. Nah, caranya seperti ini, tinggal dibuat segmentation, terus teman-teman tinggal bikin aja judul segmentationnya apa, lalu dimasukkan rumus kombinasinya kayak gimana. Nah, itu tinggal disesuaikan lagi dengan kebutuhan yang ada di sana. Oke, selanjutnya di sini saya akan nampilkan gimana caranya nampilin data yang ada di segmentasi. Nah, pada bagian settingan di sini, jadi teman-teman ini defaultnya itu berupa funnel ya, yang kita tampilkan di sini. Nah, ini kita akan coba tampilkan berdasarkan segmentasi. Nah, di sini kita bisa lihat nih segmentasi yang masih dalam progres. Nah, kemudian yang dalam status segmen kayak gitu, jadi sampelnya yang dalam masih konfirmasi gitu kan, ini statusnya in progress, konfirmasi pembayaran, jadi kita harus konfirmasi ulang ke customer. Jadi seperti itu contohnya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke fitur yang namanya quick reply. Nah, quick reply di sini itu bertujuan untuk mengirim balasan-balasan cepat. Jadi seumpamanya teman-teman sering kali mengalami kendala, customernya teman-teman itu suka ngirim pertanyaan yang sama terus frekuensinya, seperti tanya katalog, nanya harga, nanya link order. Nah, teman-teman solusinya itu lebih cepatnya itu bisa dibuatkan melalui quick reply yang ada di WUA CRM. Nah, di WUA CRM sendiri itu quick reply-nya bisa mencantumkan berupa media, gambar, video, dan file dokumen lainnya. Nah, di sini juga bisa sekali kirim itu ada beberapa pesan yang sampai ke customer dengan menggunakan metode fitur Spirit Bubble Chat. Nah, seperti ini. Kita buat lagi. Nah, ini nantinya itu akan ada 2 pesan yang sampai ke customer dalam sekali klik kayak gitu. Nah, ini juga bisa ditambahin misalkan kita mau ngasih gambar ya gitu dan lain-lain gitu. Nah, ini contoh yang udah kita buat itu berupa perbedaan. Nah, ini perbedaan produk, kita buatnya tuh perbandingan. Jadi seperti ini teman-teman. Jadi ketika kita kirim ke customer itu lebih cepat. Cara ngirimnya teman-teman cuma tinggal perlu klik ini ya. Kalau udah dibuat quick reply-nya pada bagian halaman percakapan sama customer. Nah, di text area ini teman-teman klik garis miring 2 kali. Nah, dia bakal langsung muncul. Itu misalkan ini quick reply yang ada gambarnya, langsung kirim. Jadi ini selangkah lebih cepat daripada kita harus buat dulu di notepad terus kita copy paste satu persatu. Nah, selanjutnya di sini ada review dari menu My Contact ya. Nah, My Contact sendiri ini berupa isinya itu manajemen kontak ya yang biasa kita pakai. Nah, di sini fungsinya itu lumayan banyak. Kita bisa nge-manage langsung, kita bisa ngelihat langsung, evaluasi langsung kontak-kontak, dan berdasarkan funnel-funnelnya juga dia muncul di sini ya, teks-teksnya. Nah, ini teman-teman bisa olah nih kontak yang ada di sini. Kita mau save ke handphone secara sekaligus juga itu bisa banget. Jadi caranya teman-teman cuma perlu ekspor aja. Nah, terus kita pilih nih yang ini ya, format download Google Format. Nah, ini tujuannya itu supaya kita bisa save sekaligus kontaknya ke dalam handphone kita, ke dalam kontak kita, supaya kita nggak harus save manual satu persatu gitu kan. Ya, ini caranya download dari metode ini. Nah, kemudian kita impor nantinya di aplikasi Google Kontak yang ada di handphone atau dari browser juga bisa. Nah, selain itu ini juga bisa dijadikan buat bahan evaluasi. Ketika ini kita pakai download menggunakan WUA format, itu nanti hasilnya berupa hasil laporan-laporan berdasarkan text funnel yang udah dibuat gitu kan, terus dan lain-lain. Ini juga berlaku buat yang mau ngembangin lagi, yang mau evaluasi lagi dari sisi mungkin instansinya, perusahaannya, atau perkembangan bisnisnya. Itu bisa dilihat dari semakin banyak customer yang udah resolve, berarti pemecahan masalahnya semakin besar ya, semakin sukses gitu kan. Nah, kayak gitu sih. Jadi nanti patokannya bisa berdasarkan funnel sama teksnya juga. Jadi kontak yang ada di My Contact ini
Baik, jadi list kontak yang ada pada halaman ini itu dilakukan secara otomatis ya. Jadi list-list yang di sini tuh udah tersimpan secara otomatis ke dalam server atau database WA CRM. Nah, tapi ini tuh belum tersimpan di handphone customer, di handphone teman-teman, gitu kan. Nah, caranya itu tadi, kalau misalnya kita mau save ke handphone secara sekaligus, itu seperti yang sebelumnya disampaikan ya. Jadi ekspor pakai Google Format, terus kita import lewat Google Kontak, kayak gitu caranya. Nah baik, selanjutnya itu ada menu message. Nah message di sini adalah data-data tags dengan tipe message yang udah kita buat di awal. Nah jadi cara buatnya tadi ya, kita buat di sini. Terus kita pilih nih tipe di sininya tuh message, ya kan. Nah nantinya pesan-pesan yang udah kita kumpulkan itu bakal dirangkum atau ditampilkan dalam halaman ini. Nah cara masukinnya kayak gimana gitu kan. Untuk cara masukinnya itu pas kita lagi berinteraksi sama customer, ini kita arahkan kursor kita ke pesan yang dia kirim, terus kita klik. Nah ini akan muncul nih teks dengan message-nya. Nah kemudian kita cek. Nah ini akan langsung masuk mas. Begitupun untuk pesan media ya, itu juga sama. Jadi kita buat dulu teks dengan tipe media, kemudian kita masukkan dulu nih media yang mau dikumpulkan gitu kan, gambarnya gitu kan, atau apa kan, seperti ini. Tinggal kita masukin ke teks tipe media. Oke, selanjutnya ini ada fitur broadcast, personal, group, member in group, segmentation, dan history. Nah, saya akan jelaskan singkat ya terkait yang ada di sini. Nah, nanti untuk lebih detailnya saya akan buatkan video terpisah. Nah, jadi teman-teman ini untuk broadcast personal, kita metode yang akan dipakai itu menggunakan upload file Excel. Jadi kita udah sediakan juga sampel filenya, teman-teman tinggal download di sini. Kemudian nanti tinggal isi list nomor-nomor dan nama-namanya, terus import ke sini. Nah, jadinya nanti list yang teman-teman udah buat itu akan nampil di sini. Kemudian tinggal disesuaikan untuk teks yang akan dikirimkan ke WhatsApp penerimanya. Nah, selanjutnya di sini tinggal disesuaikan aja sesuai kebutuhan di sana. Lalu ada broadcast group, ini bertujuan untuk ngirim pesan ke grup. Jadi berbeda ya, ini ada dua soalnya, member in group sama grup. Jadi kalau grup ini ngirimnya ke grup, ya kan, ngirim broadcastnya ke grup. Sedangkan untuk member in group mengirimkan pesan broadcast ke anggota grup tersebut, gitu kan. Nah bedanya di situ gitu. Kalau ini ngirimnya ke grup, ini mengirimnya ke anggota grup. Jadi teman-teman cuma tinggal perlu pilih aja grupnya, ya kan. Nanti juga akan tampil juga di sini. Terus bagian bawahnya sama, tinggal kita sesuaikan aja teks template-nya dan sebagainya. Lalu kemudian di sini ada broadcast berdasarkan segmentasi. Nah di segmentasi, misalkan teman-teman di awal tadi ya, kita udah buat segmentasi, kita tinggal pilih aja segmentasi yang mau kita kirim. Kayak gitu, nanti bakal langsung muncul list-list customer yang termasuk ke dalam tag segmentasi tersebut. Atau bisa juga teman-teman mengirim berdasarkan funnel ataupun teks. Kita tinggal pilih aja kayak gini. Oh saya mau mengirim berdasarkan funnel, tinggal pilih aja funnelnya. Kita pilih ya yang udah selesai atau yang masih dalam proses. Jadinya nanti bakal nampil list-list customer yang ada di funnel tersebut. Atau mau kita kombinasiin juga bisa. Tags. Nah di sini yang masih sedang konsultasi. Nah ini bakal nampil ada 11 data. Nah seperti itu caranya teman-teman. Atau yang lainnya juga masih bisa banget. Oke, nah selanjutnya di sini ada history. Jadi history ini adalah hasil laporan broadcast yang udah kita buat. Nah di sini akan muncul broadcastnya yang udah kekirim ada berapa, statusnya apa gitu kan. Sini ada juga status, pilot, duplicate,
invalid. Nah seperti itu teman-teman. Oke, untuk broadcast lanjut kita ada fitur yang namanya template ya. Jadi template di sini adalah untuk menyimpan teks pesan broadcast gitu kan. Jadi teman-teman nggak harus buat dulu teks redaksi manual lagi nih di bagian ini gitu kan. Kita cuma sekali buat terus disimpan di sini. Jadinya nanti pas mau broadcast teman-teman tinggal pilih aja template yang udah dibuat. Nah kayak gitu. Untuk buatnya dari menu ini tadi ya. Nah kayak gitu sih cara buatnya, tinggal klik add template, kita tinggal tambah ini atribut-atribut yang mau dan sesuai keinginan di sana. Kayak gitu teman-teman. Jadi lebih memudahkan ke depannya kayak gitu. Nah, selanjutnya di sini ada fitur bot. Jadi untuk fitur bot ini merupakan adalah fitur balasan otomatis. Nah, balasan otomatis ini yang dipicu dengan yang adanya ngedeteksi kata kunci. Jadi kita harus buat dulu kata kuncinya, terus kita tentuin balasan otomatisnya. Kayak gitu cara kerjanya. Nah, di sini teman-teman hanya harus tinggal pilih aja tipe botnya mau apa nih, exact, start with, contain. Terus kita tentuin kata kuncinya, terus kita bikin keywordnya. Misalkan balasan otomatisnya mau pakai gambar juga, itu teman-teman tinggal tambah gambar aja di sini. Nah seperti itu ya. Lalu di sini ada scheduler. Menu scheduler ini adalah broadcast yang kita buat secara terjadwal. Itu bakal langsung masuk ke dalam menu scheduler di sini laporannya. Nah tujuannya apa? Ketika kita udah bikin broadcast schedule, misalkan di pertengahan atau di waktu menjelang sebelum jadwal schedule-nya ditentukan atau jadwal schedule terkirim, kita bisa edit dulu waktunya atau dihapus dulu gitu kan. Takutnya ada perubahan pikiran, ada penambahan penerima apa segala macamnya. Nah itu bisa teman-teman lakukan di dalam menu ini. Nah, seperti itu. Selanjutnya di sini ada menu local order. Nah ya ini di halaman ini berisi manajemen order yang udah kita buat. Jadi ini adalah kayak misalkan di dalam menu ini teman-teman bisa cek nih orderan-orderan yang teman-teman buat di WUA CRM ya. Jadi cara buatnya nanti saya tampilkan di video terpisah mungkin. Nah istilahnya di sini hanya menampilkan list-list data dari manajemen local order yang udah dibuat. Nah jadinya akan dikumpulkan di dalam ini. Nah terus juga di sini bisa membuat status ya, misalkan customernya udah bayar atau belum bayar gitu kan. Nah di sini kita bisa tambahkan juga kayak gitu. Dan di bagian ini adalah bagian produknya, jadi kita stoknya di sini, harga dan jenis produknya kayak gitu. Nah ini masih dalam tahap pengembangan, jadinya kita coba lanjut dulu ke fitur yang lain. Di sini ada fitur add-ons. Di mana add-ons di sini kita bisa hubungkan dengan WooCommerce juga menggunakan kredensial dari WooCommerce-nya. Nah, selanjutnya di sini saya akan langsung masuk ke menu scrape. Nah, di scrape ini ada dua metode, yaitu scrape personal dan grup. Nah, di personal ini maksudnya itu buat mengambil data-data yang ada di list chat. Nah, list chat ini perlu kita perhatikan ya. List chat ini tuh maksudnya list chat yang di web WhatsApp, bukan yang di handphone. Jadi pasti ada perbedaan di antara list chat di WhatsApp sama di handphone. Karena list chat yang ditampilkan di WhatsApp web itu ada batasan dari WhatsApp-nya, nggak akan sama persis dengan yang ada di handphone. Misal di handphone kita ada 5000 list chat gitu kan. Nah sedangkan pas kita scrape web WhatsApp-nya itu cuma ada 500. Nah, yang ditampilkan sama web WhatsApp itu yang hanya 500 kayak gitu. Jadi itu ada pembatasan dari web WhatsApp supaya bisa mengurangi pemakaian resource memori RAM-nya. Nah, di sini ada beberapa metode ya kalau kita pilih. Ada export all contact from list chat, ada export all save contact from chat list. Jadi yang ini mengekspor semua kontak yang udah kita save, terus yang ini mengekspor semua kontak yang belum kita save. Nah di situ ya. Dan juga di sini ada grup, personal group. Nah kalau grup dia bakal mengekspor antara
member grup yang ini. Kalau ini member ya, semua member grup yang udah di save ataupun yang belum di save. Nah kalau yang ini yang sudah di save, dan yang bagian ini yang nomor 3 itu adalah yang belum kita save. Di bagian ini kita tinggal perlu kirim aja, pilih aja grupnya. Nah kayak gitu. Nah nanti opsinya di bawah ada save to CRM, artinya ini bakal langsung ke save ke menu my contact gua CRM atau download to Excel. Nah kalau download to Excel ini bakal langsung masuk ke file Excel. Nah selanjutnya di sini ada menu cek ongkir. Fungsinya di sini kita bisa langsung cek estimasi ongkos kirim tanpa harus kita buka dulu ke website kurirnya gitu kan. Nah di sini contohnya ya, saya mau lihat ongkir pengiriman barang dengan berat 1 kilo dari Cianjur ke Bantul misalkan. Oke, nah di sini sebelumnya kita udah buat juga. Cara buatnya teman-teman itu nanti di menu produk ini ya. Cara buat alamat origin, atau bisa langsung tambah di sini juga bisa. Nah ini kita pilih yang ini aja. Terus satuan berat barangnya misalkan 12 kilo ya, ini satuan kilo dan gram gitu kan. Kita langsung cek aja ongkir. Nah ini bakal langsung muncul estimasi harganya gitu kan. Dan ini kita pakai langsung ke dokumentasi API JNT nya langsung kayak gitu. Nah kan kita mau lihat juga nih perbandingan antara JNT dan JNE murah mana gitu kan. Kita tinggal checklist lagi aja. Nah di sini akan langsung muncul nih. Kalau di JNE dia ada 2 opsi, ada yang JTR, ada yang reguler kayak gitu. Kita langsung pilih aja mau yang mana. Nah ini kita copy aja yang paling murah ya. Terus kita kirimkan ke customer. Ini di sini tinggal kita pastekan aja. Nah ini seperti ini jadinya. Nah seperti itu ya untuk pengenalan singkat di fitur-fitur CRM-nya. Ya baik, mungkin untuk fitur-fitur lebih lanjut saya akan buatkan video terpisah. Nah ini untuk pengenalan singkatnya aja. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.